ya. Cidedaknya lagi. Kasih lagi. Ayo teman-teman, kumpul. Kenapa ayamnya Ayam. Ayo ayam. Jagung tadi mana? Oke. Penting saya karena punya ayam. Iya. Ayam saya ini. Sudah. Lihat. Jadi begini. Pakan ayam itu tidak harus kita mengandalkan dari pakan jadi. Jadi intinya pakan ayam itu semua pakan ternak sih, mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Karena ayam itu makanannya sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan kan, ayam itu adalah makan biji-bijian. Jadi makanan utamanya dia adalah biji-bijian. Tetapi kalau biji-bijian murni itu biayanya kan mahal. Sebenarnya terbagus bukan kangkung. Sebenarnya terbagus tadi limbah rumah tangga, juga sayur-sayurnya sebenarnya bukan bayam. Bayam itu sumber vitamin apa? Zat besi ya. Zat besi. Ada kelemahannya. Kalau terlalu banyak makan bayam, ternak itu rontok bulunya. Jadi bayam itu paling bagus kalau kita pelihara ayam jago yang sudah ngorak atau itik yang sudah masa mau berontok bulu, dikasih makan dedak dengan dikasih makan bayam dengan porsi tinggi, maka dia akan langsung rontok bulu lebih cepat. Paling bagus sebenarnya bayam itu untuk apa? Untuk kepiting, untuk lobster air tawar atau air laut sama. Jadi kalau kangkung sendiri, kangkung itu kan kurang protein, tetapi dia cukup banyak serat. Nah, karena bahan kita ini kan jelek, maka yang kita butuhkan adalah pelengkap protein. Pelengkap proteinnya dari mana? Kita bisa tambahkan dari jagung. Kalau seandainya kalau mau buat terbagus itu dari apa? Saran saya yang terbagus adalah dari daun singkong. Daunnya singkong. Daun singkong itu adalah daun yang paling istimewa menurut saya. Karena proteinnya sebenarnya sudah cukup untuk jadi makanan ayam. Kalau seandainya saudara-saudara mau pelihara ayam tapi dengan konsep free pakan, gratis pakan, itu tanamlah, seandainya saya punya 10 ekor ayam, berarti saya harus tanam singkong 1 hari 1 biji. Cuman itu aja. Jadi setiap hari tanam 1 biji terus menerus. Maka yang terjadi pakan ayam itu kan begini. Untuk yang singkong, singkong itu kan ada buahnya. Buahnya singkong itu berapa banyak kira-kira, anggap aja berat. Maksimal anggap aja 2-5 kilo kan gitu kan. Ayam 10 itu pakannya sehari cuma 2 kilo. Jadi konsepnya adalah kulit singkong untuk pakan kambing, terus singkongnya untuk pakan ayam, daunnya untuk pakan ayam dan kambing. Sehingga apa? Protein terpenuhi. Kalau ayam cuma makan singkong saja, dia dapat karbohidrat. Dia bisa gemuk tapi gemuknya lemak. Tetapi kalau dia makannya daun, dia gemuknya sehat daging. Lah kambingnya bagus. Ada rumusnya sebenarnya. Kalau kita pelihara 10 ekor ayam, berarti kita bisa pelihara 1 atau 2 ekor kambing. Maksimal 2, idealnya 1. Jadi rumusnya itu 10 ayam, 1 kambing. Nah, kalau kita balik, kalau 1 sapi, 10 kambing, berarti 100 ayam. Nah, kalau 100 ayam, berarti kita tanam singkongnya berapa setiap hari? 100 biji. 100 batang. Umurnya singkong berapa lama? 1 tahun. Enggak lah. Ada P5, P6, P7 bisa. P5, P6 lah. Berarti kita rata-rata di level 180 hari. 180 hari, 1 meter singkong, 1 meter persegi itu kan dapat singkong berapa? 1, ya toh? Jarak tanam kan 1 meter persegi. Berarti kalau kita pelihara 100 induk ayam, berarti kita harus tanam 100 meter. Karena usianya dia adalah 180 hari, berarti kita butuh tanah 1,8 hektar. Itu bisa pelihara 1 sapi, 10 kambing, 100 ayam dengan anaknya. Anaknya ayam 100 itu 1000 masalahnya. Soalnya 1 kali 10. Nah, kalau mau melihara ternak yang berhasil, ikuti pola ini. Jadi kalau belum punya, saya tidak punya tanah sampai 1 hektar.
ya jangan pelihara banyak-banyak dulu. Kalau pelihara banyak, nafsu besar, tidak punya penghasilan, pasti mati ayamnya karena kurang gizi, kurang pakan. Karena itu boleh ternak sesuai dengan kapasitas, bertahap. Begitu ya. Hari ini kita akan belajar cara membuat pakan dengan bahan yang sederhana. Ini sebenarnya kalau liruta LRT, limbah rumah tangga itu seperti ini. Tapi ini sudah disaring. Ini bentuknya adalah cairan, tapi kita tidak boleh terpancang dengan apapun. Ingat baik-baik, saya tidak membuat kitab, tapi saya membuat teori yang fleksibel, yang bisa digunakan. Intinya adalah kita bisa memanfaatkan semuanya menjadi baik. Ayo, oke. Mana timbanya untuk membuat pakan? Enggak ada yang itu, timba itu. Oke, timba ini. Kita tidak usah terlalu saklek dengan kata-kata timbangan. Nanti jangan sampai melihara ayam aja tidak punya timbangan, tidak jadi pelihara ayam. Jadi konsepnya begini, ayo masukkan Pak. Ampas dulu, sebentar, dedak dulu sedikit biar tidak basah, bawahnya biar tidak basah. Begini, kenapa kita kasih dedak di bawah? Dedak ini sifatnya kering, betul? Ketika dia kering, supaya tidak terjadi pembusukan di bawah. Ayo, tolong dibantu. Masukkan dedak kurang lebih sekitar 1 kilo. Sedikit lagi. Oke, cukup. Terus masukkan ini kurang lebih 1 lapis. Jangan terlalu banyak. Oke, ditabur Pak. Nah, daun ini sifatnya kan basah, betul ya? Supaya dia menjadi kering berarti harus ditambah bahan kering. Sekarang taburi dedak lagi sedikit Pak, sebanyak yang Bapak kurang. Tangan 2 Pak, tangan 2 biar cepat. Nah, terus diurap Pak, ini diratakan seperti ini. Nah, supaya dia terurap jadi satu ya, tercampur ya. Ayo masukkan lagi rumput, kangkung atau apapun juga boleh. Taburi lagi dengan dedak. Nah, kita perkirakan begini, seandainya kita pelihara ayam berapa? Seandainya saya punya ayam 10 ekor, berarti pakan yang kita butuhkan adalah 1 hari berapa kilo? 2 kilo. Ini anggap aja segini, ini sudah 2 kilo lebih. Kita campuri dengan jagungnya. Ini karena kondisi terbatas ya, kita beli jagung bagus ya. Karena 2 kilo itu cukup dengan jagung 10%. Berarti berapa banyak jagungnya? 200 gram ya. Oke, cukup. Seginilah. Oke, dapat 5 ya. Oke, ayo taburi lagi. Taburi dengan dedak lagi. Kalau sisa-sisa makanan rumahan kan mau makan kan campur juga. Campur juga. Tambah lagi, campur lapor gini. Aduk. Tambah lagi rumputnya. Dedaknya kurang, Pak. Dedaknya kurang, Pak. Kalau dedaknya kurang, kalau makanan ini nanti basah, ayam kurang suka. Kalau singkong juga harus masuk kayak gini, Pak? Harus sama seperti ini. Kecuali kalau buah singkongnya diparut kan keluar air nih. Nah, itu supaya dia bisa aman. Sebenarnya kalau singkong itu dimasak dulu. Kalau singkong baru langsung diparut, langsung diberikan. Tapi kalau singkong lama sama singkong baru apa bedanya? Singkong baru rasanya apa? Kalau kalau bukan singkong baru, kalau dimakan langsung tanpa dimasak rasanya apa? Manis. Ayam, kambing, sapi semua suka yang manis-manis. Cukup Pak. Cukup ya. Kasih dedaknya lagi. Kasih jagungnya lagi. Oke, cukup Pak. Tambahin lagi. Kalau ampas singkong basah tinggal kasih jagung sedikit, langsung dikasihkan cukup. Nggak usah dedak Pak, nggak usah dedak. Kalau ampas singkong nggak usah ya? Kalau ampas singkong nggak usah karena sudah sama karbohidrat fungsinya. Tolong diinjak Pak, biar padat Pak ini Pak. Diinjak, lepas sendal. Langsung ya padat. Harus padat. Singkong tetap ini ya direbus ya Pak? Bukan, kalau singkong baru langsung diberikan boleh Pak. Kalau singkong lama, kalau kepengen awet direndam dalam air. Air yang terbagus, air cucian beras. Kalau direndam dalam air biar sampai setahun singkongnya tidak rusak. Diratakan dulu.
Oh iya, kebiasaan sih ya. Itu kalau beli itu tinggal beli jagung aja ya. Iya. Sama dedak ya kalau ini. Dedak untuk pencampuran saja, Pak. Nggak di sawah ya orang tuh dedak. Dedak bisa di 4.000. Pokoknya goal kita buat pakan ini harga harus di 3.000 sampai 4.000. Budgetnya Targetnya Per kilonya. per kilonya. budget per kilonya itu Tujuannya kenapa? Satu ekor ayam itu butuh untuk sampai bisa dipotong butuh pakan sekitar 6 kilo. Berarti modalnya 18.000 ya. ya 18.000. Terus yang kedua tambah dedak sedikit. Ini jagung terakhir penghabisan. Ini berarti hampir 20 kilo ini, 18 kiloan ini. Jagungnya masih sisa segini. Kurang, Pak. Tolong diinjek lagi, Pak. Iya, tiskan ya. ya. Diurut. Oh iya. Nah. Saya itu paling heran kenapa di YouTube banyak orang selalu tanya cara membuat pakan ayam, padahal paling mudah. Kan tinggal ngawurisasi ya. Ngawur iya diawur-awur kan. Lara diawur-awur nggak bisa. Nggak ditabur-tabur nggak bisa toh. Ngawurin saya. Naburisasi. Iya. Kok ada aroma. Orang suka pakai Yakult ya ditambah. Kenapa kok begitu? Nanti saya punya rahasia, Pak. Masukkan lagi sedikit lagi. Pakai yogurt. Oh ya, cool. Ya, saya minum dulu. Ya orang minum ya. Oke. Ini susu mambu ya. Oke, tambah itu sedikit. Susu mambu. Nah, ini sisa. Oke. Ini saya sedikit promosi. Ini apa itu? Ini namanya Booster Fit. Booster Fit itu adalah satu produk yang dari bahan bakunya itu adalah seperti kemarin kan kalau saudara kita ajari kuteja ya, kunyit, temulawak, jahe. Kalau ini kita lengkapi. Ini namanya salam manis. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Tujuan utama untuk ini adalah memperbaiki sistem metabolisme ternak. Dosisnya satu drum ini cuma satu tutup. Tutup aqua. Tolong dibuka lagi boleh? Ini produk termurah yang saya buat. Saya biasanya kalau buat produk mahal-mahal. 1 liter ada yang harga 18 juta. Itu apa itu? Oh, rahasia. Belum saatnya. Kalau ini yang murah. Ini 1 liter cuman. Tangki meriam. Nah, ini caranya cuman begini aja. Ini ditabur aja di atas gini. Lalu Sudah selesai. Pasti Tutup. rata itu. Bukan rata, dia kan menguap. Oh, Terus bakterinya dia kan berjalan-jalan sendiri bebas di dalam. oh. nah ini bakteri nih. Oh, ini bakteri. Bukan. Ini biar bagus saya kasih satu tutup juga. Sebenarnya ini cuma butuh setengah tutup sih. Segini aja lah. Iya, cukup lah. Boleh diminum? Boleh. Boleh. Apa tadi? Apa tadi Bang? Ini daun salam, kunir putih, jahe merah, sama pinang muda. Pinang muda kasih madu buru kuat. Ayo ditutup itu. Ayo coba. Ini kalau sudah jadi pakannya kayak gini ya. Iya, bisa jadi. Ini pakannya sudah jadi. Coba dicium, Pak. Baunya gimana, Pak? Itu dari sampah. Sama rumah tangga ya? Si limbah rumah tangga. Oh ya, ada manis-manis ketupnya gimana? Coba ya, sampahnya seperti ini. Baunya gimana? Bau sampahnya? Enak loh. Mau dicium? Mau dicium? Mau cium? Boleh? Iya. Apa cium tangan? Latihan. Pukul. Duk. Oke, wes. Oke, Pak. Jelek langsung, Pak. Nah, oke. Ini dulu. Apa? Ditutup rapat ya. Ini asalnya dari sini. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga bau atau enggak? Bau. Ingat baik-baik, seluruh proses pembuatan pakan hasilnya harus harum. Harus harum. Ini adalah konsep begini. Ini filosofi. Semua manusia itu sebenarnya sampah. Ya. Betul ya? Ya. Sampah. Kalau dia tidak bisa menggunakan yang baik. Tetapi ketika mereka diedukasi, mereka dilatih, mereka didisiplin, mereka dibuat menjadi yang positif.
Karena itu saudara nanti belajar ilmu-ilmu saya paling tidak butuh waktu 3 tahun. Jadi intinya satu, masuklah 3 tahun ini di dalam masa pembelajaran. Ingat, tidak ada yang mudah. Yang saudara lihat kelihatannya mudah semua, betul ya? Betul, kelihatan. Tidak ada yang mudah ini sebenarnya. Butuh ketekunan, butuh kerja keras, butuh disiplin. Itu artinya kita harus mematikan diri kita, mematikan ego kita. Karena itu untuk menjadi berhasil, musuh terbesar kita sebenarnya bukan uang, diri kita sendiri. Apa yang kita lawan adalah kemalasan. Nah, itu. Betul atau salah? Betul. Lawan kemalasan dengan apa? Dengan impian. Kita harus punya mimpi, kita harus punya rasa tanggung jawab, kita harus punya rasa disiplin. Karena apa? Hanya dengan cara itulah kita berhasil. Di dalam pertanian, peternakan, kita akan menemukan hal seperti ini. Coba boleh dicium, Pak. Ambil satu kayu, tusuk aja, cium baunya. Biar tahu, biar enggak bohong kita ya. Oke, ambil, tusukkan. Aduk, Pak, biur gitu, Pak. Sudah cukup, Pak. Di bau, Pak. Biar tahu. Kecil. Asam, Pak. Asam busuk ya, enggak enak ya. Coba ambil dedak satu, tutup satu, genggam aja. Baunya kan sampai kemana-mana ya. Betul ya. Sekarang taburi dedak satu aja, satu genggam aja. Taburi di atasnya, Pak. Oh, kebanyakan, satu separuhnya aja, Pak. Nah, cukup, taburkan. Sekarang tolong dicium, Pak. Dekatkan, lebih dekat lagi, jangan kena topi. Bau dedak, Pak. Enggak bau sudah toh? Ingat baik-baik. Semua bakteri ketika dikasih dedak, dia akan makan, sehingga dia tidak kentut. Ya. Oke ya. Terima kasih. Ayo tolong ayam dikasih makan sedikit. Ayam cuma 3 ekor. Boleh.